Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harap kalian dan keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada Ibu. Tidak ada Bu. Semua. Tidak ada Bu. Baiklah, jangan malas buat belajar ya, harus semangat walaupun daring. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tahu nggak materi hari ini apa? Hari ini kita akan belajar tentang panca indera Bu. Benar, hari ini kita belajar panca indera pada manusia. Ada yang tahu nggak panca indera ada berapa? Izin menjawab Bu, panca indera manusia ada 5. Yaitu indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran telinga, indera penciuman yaitu hidung, indera pengecap itu lidah, dan indera penglaba itu kulit. Ya, benar sekali. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok wajib membuat satu pertanyaan dan setiap pertanyaan nanti akan dijawab oleh kelompok lain. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa Bu. Baik, Ibu akan share screen PPT. Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima rangsangan tertentu. Serabut saraf meliputi alat perantara yang membawa stimulus rasa atau sensory impuls dari organ indera menuju otak. Impuls sensoris ini bisa berupa sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Pengertian alat indera. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera. Ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan sering disebut fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, mata terdiri dari otot mata, bola mata, saraf mata. Ada alat tambahan mata yaitu alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kelopak mata berfungsi melindungi mata dari benturan. Dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Ada fungsi-fungsi bagian indera penglihatan. Kornea berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Iris atau selaput pelangi berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Urat saraf berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata. Konjungtivita berfungsi sebagai membran pelindung pada mata. Sklera berfungsi melindungi bola mata dan koloid berfungsi memberi atau mensuplai makanan pada mata. Selanjutnya, yang kedua ada indera pendengaran atau telinga, berfungsi mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh.
Nah, telinga manusia terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi untuk menangkap getaran yang terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga. Telinga tengah atau middle ear berfungsi sebagai penghubung telinga luar dan dalam yang terdiri dari selaput pendengar dan saluran eustachius. Telinga dalam atau inner ear berfungsi untuk meneruskan ke otak untuk diterjemahkan yang terdiri dari rumah siput, tangkap jorong, tangkap bundar, dan saluran setengah lingkaran. Selanjutnya, yang ketiga ada indera penciuman atau hidung berfungsi sebagai alat pendengar sebagai alat indera penciuman dan alat pernapasan. Bagian-bagian hidung itu ada lubang hidung, batang hidung, dan rongga hidung. Nah, rongga hidung itu terdiri dari rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup. Sedangkan lapisan lendir berfungsi sebagai pelembab. Selanjutnya yang keempat ada indera pengecap atau lidah. Fungsi lidah sebagai indera pengecap sebagai alat berbicara, pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan. Anatomi lidah, permukaan lidah terdapat papilia yang di dalamnya terdapat saraf pengecap, selaput yang berlendir. Bagian lidah berdasarkan ujung-ujung saraf pengecap, rasa asin, manis, asam, dan pahit. Selanjutnya yang kelima ada indera peraba atau kulit. Lapisan epidermis adalah lapisan yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah atau sel saraf. Lapisan luar atau epidermis terdiri dari kulit ari dan lapisan Malpighi. Pada lapisan luar atau epidermis terdiri dari kulit ari berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua ada lapisan Malpighi. Selanjutnya ada lapisan dalam atau dermis terdiri dari saraf rangsangan berfungsi sebagai sensor peraba. Ada pembuluh darah. Ada zat melanin berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. Yang selanjutnya ada jaringan lemak berfungsi mendapatkan air di kulit agar tetap lembab. Selanjutnya ada kelenjar keringat berfungsi mengeluarkan keringat. Ada kelenjar minyak berfungsi melumasi agar kulit tidak kering. Lapisan dermis terletak di bawah epidermis yang banyak mengandung pembuluh darah. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk dapat membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, panas dan dingin, serta rasa sakit atau nyeri. Sebagai reseptor terletak pada lapisan epidermis. Baiklah, materi sudah Ibu jelaskan. Silahkan setiap perwakilan kelompok mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, saya Anissa Ulrika Latifa ingin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan fungsi dari alis mata dan kelopak mata, Bu. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari kelompok lain. Saya Nabila Fitriana dari kelompok 2 izin bertanya. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Apa saja fungsi dari bagian tersebut? Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya. Baiklah, saya Stefano Febriani dari kelompok 3 izin mengajukan pertanyaan mengenai apa fungsi dari hidung dan pada rongga hidung itu kita tahu bahwa terbagi menjadi 2 dan apa saja fungsinya. Terima kasih. Baiklah, silakan berdiskusi dan silakan menjawab satu pertanyaan dari setiap perwakilan kelompok.
Baiklah, izin menjawab, Bu. Baik, saya Tamrin Singamora izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, apa fungsi dari alis mata dan kelopak mata? Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, kemudian kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari benturan. Silakan kelompok lain menjawab pertanyaan yang lain. Baiklah, saya Seksana Febriani izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai pertanyaan ini itu mengenai telinga manusia yang terdiri dari 3 bagian dan apa saja fungsi dari bagian tersebut. Nah, 3 bagian telinga ini meliputi telinga luar yaitu outer ear yang berfungsi untuk menangkap getaran yang terdiri atas telinga, lubang telinga, dan saluran telinga. Lalu ada telinga tengah atau middle ear yang berfungsi sebagai penghubung telinga luar dan dalam yang terdiri dari saraf pendengar dan saluran eustachius. Lalu juga tulang-tulang pendengaran ini meliputi tulang mapil, landasan, dan sanggurdi. Lalu juga terdapat telinga dalam yaitu inner ear yang berfungsi untuk meneruskan ke otak untuk diterjemahkan yang terdiri dari kokea, rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, dan saluran setengah lingkaran. Iya, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Saya Nisa Urifka izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Bu. Nah, pertanyaannya kan apa fungsi dari hidung dan pada rongga hidung terbagi menjadi 2, apa saja fungsinya? Jadi, hidung itu berfungsi sebagai alat indera penciuman dan alat pernapasan. Rongga hidung terdiri dari yang pertama ada rambut hidung, fungsinya untuk menyaring udara yang dihirup. Kemudian yang kedua, lapisan lendir berfungsi sebagai pelembab. Terima kasih. Baiklah, semua pertanyaan sudah dijawab dan semua jawaban sudah benar. Terima kasih atas jawabannya. Materi selanjutnya kita bahas minggu depan. Silahkan dibaca untuk materinya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.